Hmm, mohon maaf ini saya kurang jelas ya. Cuman saya jawab menurut saya dalam artian yang saya tangkap. Jadi kan tadi bicara mengenai laporan keuangan. Kenapa harus mengevaluasi laporan keuangan? Nah, mengevaluasi laporan keuangan itu bisa salah satunya dengan cara analisis rasio. Nah, salah satu kegunaan untuk mengevaluasi laporan keuangan itu kan untuk internal use ya. Internal usage. Jadi kegunaannya ada dua macam, untuk internal usage dan external usage. Kalau eksternal kan yang tadi untuk kreditor, supplier gitu dalam memutuskan hubungannya dengan kita bagaimana, maksudnya mau meminjamkan atau tidak itu untuk kreditor seperti itu. Nah, kalau internal usage itu kan salah satunya ada untuk mengevaluasi performance ya. Performance ini macam-macam, bisa dari tiap bidang, tiap divisi, bagaimana. Tadi saya menyebutkan divisi marketing contohnya. Jadi bisa lihat misalnya ketika perusahaan penjualannya turun. Penjualan itu berarti kita melihat dari sisi profitability ratio ya. Profitability ratio misalkan return on asset seperti itu. Atau yang berhubungan dengan ini, sebentar, berhubungan dengan penjualan apa? Dan profitability ratio, profit margin seperti itu ya, kan net income dibagi sales. Ketika profit marginnya dia rendah persennya, berarti kan semakin buruk. Karena profit margin itu menunjukkan bagaimana perusahaan, seberapa efisiensikah perusahaan mengoperasikan ini ya, kegiatan sehari-harinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ditujukan dalam marketing, dalam artian berarti marketingnya juga kurang efisien gitu karena misalnya penjualannya rendah seperti itu. Jadi kan bisa bisa dievaluasi lagi kan ya untuk marketingnya bagaimana. Mungkin target pasarnya kurang ini kurang apa kurang mengena seperti itu kan bisa target pasar atau seharusnya dia memperluas market share-nya. Macam-macam sih ya kayak gitu tergantung case-nya juga harus jelas agar bisa dianalisis lebih mendalam begitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi masuk ke cash flow, arus kas perusahaan manufaktur. Kemudian di sini ada sampel statement of cash flow. Bagaimana bisa dilihat ya di situ. Jadi pokoknya cash flow itu kita menganalisis aja. Dia apa yang bertambah, apa yang berkurang dari tahun sebelumnya, dikategorikan dia masuk cash inflow atau cash outflow. Seperti itu. Ini bisa dilihat di modul ya. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, materinya ini. Dari tadi saya upload 90%, belum 100%. Yang tadi sudah saya hapus karena nggak bisa jalan. Tadi ngeblank kan ya. Terus ada shockwave crash. Jadi mohon ya untuk dilihat di rekaman akhir-akhir nanti. Maksudnya untuk beberapa saat tadi setelah crash. Karena tadi saya menjelaskan sambil membuka PPT saya. Sehingga mungkin bisa lebih jelas nanti. Bisa dilihat di rekamannya. Sampai sini ada pertanyaan?
Ini absen dulu ya. Untuk PPT belum saya kirim karena nanti maunya saya kirim bersama dengan ini, dengan tugas, atau bisa saya kirim sekarang. PPT-nya saya kirim nanti ya, setelah ini. Setelah kelas. Oke, kita absen ya. Nih, siapa aja? Mbak Rita Sugianti ya? Kemudian siapa? Mbak Titin. Kemudian siapa lagi? Yang belum terdaftar? Siapa lagi ya? Ini di absen. Mujiati. Evia Ulfa. Kemudian siapa lagi yang belum terdaftar? Siapa ya? Sudah? Mbak Sundari masuk? Ya.